Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, kalau misalnya kabarnya baik semua. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaan anak-anak semuanya karena sudah bersedia mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, ada baiknya sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang bisa bantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, dipersilakan. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Niken ya, sudah memimpin doa. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan. Nah, tapi sebelum kita melaksanakan kegiatan, Ibu ingin tanya dulu nih. Kalian sudah tahu belum kenapa kalian dikumpulkan di sini? Belum ya? Belum. Nah, jadi kenapa kalian dikumpulkan di sini? Hari ini kita akan melaksanakan yang namanya layanan konseling kelompok. Nah, ada yang sudah tahu atau yang sudah pernah mengikuti layanan konseling kelompok? Wah, belum semua ya. Jadi kalau misalnya belum, Ibu kasih tahu, layanan konseling kelompok ini merupakan salah satu layanan dalam layanan konseling di mana kita berkumpul dalam suatu tempat untuk membahas suatu permasalahan. Nah, tujuannya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan dan mencari solusi akan permasalahan yang akan kita bahas nanti. Nah, tujuan lainnya adalah untuk membantu kalian agar kalian dapat berkomunikasi dan bekerjasama dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Nah, sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Nah, jadi untuk pelaksanaan layanan konseling kelompok ini sendiri itu hanya 1 kali 40 menit, artinya cuma 1 jam pelajaran. Jadi Ibu harapkan kalian dapat melaksanakan layanan konseling kelompok ini dengan baik. Bisa ya? Bisa. Baiklah, kalau misalnya bisa, Ibu akan lanjutkan kembali. Layanan konseling kelompok ini ada beberapa asas yang harus kalian taati. Yang pertama itu ada asas keterbukaan, di mana kalian harus secara terbuka menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Jadi, kalian itu tidak ada paksaan ketika kalian menyampaikan masalah yang akan kita bahas nanti. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Artinya kalian secara sukarela berbagi cerita ataupun berbagi masalah. Kemudian ada asas kenormatifan. Artinya kalian harus mentaati aturan-aturan yang ada dalam konseling kelompok. Contohnya nih, ibu saya ingin ke toilet. Kalau misalnya pengen izin ke toilet, silakan angkat tangan. Nanti ibu akan izinkan. Kemudian yang keempat itu ada asas kerahasiaan. Jadi, apapun yang terjadi, apapun yang akan kita bahas dalam konseling kelompok ini, Ibu harap tidak akan ada yang menceritakannya keluar dan menjaga permasalahan yang akan kita bahas nanti. Jadi, cukup kita saja di sini yang tahu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau misalnya bisa, kita akan mengucapkan janji ataupun ikrar terlebih dahulu. Boleh ikuti setelah Ibu. Jadi ikrarnya itu sebutkan nama ya. Jadi saya, sebutkan nama kalian masing-masing. Saya. Nah, sebutin namanya. Saya, misalnya saya Putri. Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga, dan merahasiakan segala data atau keterangan yang saya terima baik dari diri saya atau siapapun juga. Yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak
diketahui oleh orang lain. Nah, jadi tadi kalian sudah mengucapkan sebuah janji ataupun ikrar dari konseling kelompok. Artinya kalian tidak boleh apa? Menyebarkan cerita atau permasalahan yang akan kita bahas tadi, karena kalian semua sudah berjanji. Selanjutnya, karena kita belum perkenalan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu supaya kita semakin akrab. Jadi perkenalannya itu seperti ini. Perkenalkan, nama Ibu Astri, di sebelah kiri Ibu ada siapa? Pemira, di sebelah kanan Ibu. Nah, jadi perkenalannya seperti itu. Contoh, Putri coba. Perkenalkan, nama saya Putri, di sebelah kanan saya ada Kaita, di sebelah kiri saya ada Ibu. Kayak gitu ya? Bisa? Bisa. Kalau misalnya bisa, dimulai dari Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Astri Cia, bisa dipanggil Ibu Astri atau Ibu Cia. Di sebelah kiri Ibu ada Perkenalkan, nama saya Belum, Ibu kasih Ibu. Nanti lanjut lagi. Oke, kita ulang. Sepertinya Wandira belum fokus. Jadi, perkenalkan, nama Ibu Astri Cia. Di sebelah kiri Ibu ada Wandira, di sebelah kanan Ibu ada Putri. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Putri, di sebelah kanan saya ada Talita, di sebelah kiri saya ada Ibu. Perkenalkan, nama saya Talita Maharani, di sebelah kanan saya ada Dea, di sebelah kiri saya ada Putri. Perkenalkan, nama saya Dea Ramadhani, di sebelah kanan saya ada Safa, di sebelah kiri saya ada Talita. Perkenalkan, nama saya Safa, di sebelah kanan saya ada Destia, di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Destia, di sebelah kanan saya ada Cinta, di sebelah kiri saya ada. Perkenalkan, nama saya Cinta Kirana, di sebelah kiri saya ada Destia, di sebelah kanan saya ada Niken. Perkenalkan, nama saya Niken Amanda, di sebelah kanan saya ada Wandira, di sebelah kiri saya ada Cinta. Perkenalkan, nama saya Wandira Oktaviani dari kelas 83, di sebelah kiri saya ada Niken Amanda, dan di sebelah kanan saya ada Cinta. tangan dulu. Jadi sudah pada kenal ya semuanya, dan sudah kalian tahu nih nama-namanya siapa. Nah, kalau misalnya sudah, kita lanjutkan kembali kegiatan kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi di awal, kalau misalnya kita melaksanakan yang namanya layanan konseling kelompok, di mana nantinya kalian secara satu persatu akan menyampaikan permasalahannya yang sedang kalian alami. Nanti dari permasalahan itu nanti kita akan memilih permasalahan mana yang cocok ataupun yang pas untuk kita bahas dalam satu konseling kelompok ini. Nah, apakah anak-anak semuanya sudah siap? Siap, Bu. Layanan konseling kelompok? Siap, Siap ya. Sekali lagi, apakah siap? Siap, Bu. Kalau misalnya siap, kita mulai. Dimulai dari Wandira dulu untuk menyampaikan apa yang sedang dialami oleh Wandira, permasalahan apa yang sedang dialami berhubungan dengan pribadi, belajar, sosial, dan karir. Sedang Telat bangun. Tugas kelompok. Jadi Wandira ini katanya dia telat bangun karena keseringan main HP. Jadi gunakan bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya Niken kenapa? Susah membagi waktu. Kadang waktu menjadi acak-acakan dan tidak teratur. Mana waktu untuk ini dan waktu untuk ini jadi tabrakan waktunya, dan susah memilih mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Padahal dua-duanya harus dikerjakan. Jadi kalau masalah ini kan dia susah mengatur waktu. Dia merasa susah membagi waktu antara A dan B ya. Dua-duanya harus dikerjakan semua nih. Jadi dia kan bingung mau dikerjakan yang mana. Kalau selanjutnya, Cinta Susah mengambil keputusan. Nah, mengambil keputusan. Kalau si Cinta ini bisa mengambil keputusan dalam hal apa, Cinta? Untuk mengatur waktu. Oh, hampir sama kayak Niken ya. Kayak misalnya ada tugas A misalnya tugas matematika, tugas Indonesia, barengan nih deadline-nya. Susah ya, mana mau dikerjain duluan. Kayak gitu ya. Kalau siapa nak? Kalau saya suka seringan bermain handphone dan lupa untuk mengerjakan tugas sekolah. Jadi waktu untuk bahas itu. Hampir mirip dengan Wandira ya. Jadi keseringan main HP, jadi lupa. Jadi lupa untuk belajar atau mengerjakan tugas. Selanjutnya, kalau saya
keseringan begadang jadi lupa untuk mengerjakan tugas rumah dan juga sering telat bangun. Jadi siapa namanya lupa ibu? Apa? Nah kalau sampai ini dia sering begadang yang mengakibatkan dia jadi lupa mengerjakan tugas, terus telat bangun, dan kemungkinan besar jadi hampir telat ke sekolah ya. Kalau selanjutnya, Kalau saya sering main HP sehingga mata saya jadi merah. kebanyakan main HP kalau saya. Kalau Talita, Keseringan begadang juga waktu kadang terganggu sia-sia karena lama-lama bermain handphone. terlalu banyak main handphone ya. Kalau Putri apa Putri? Misalnya sulit membagi waktu karena sering main handphone dan bermain Sama ya, main handphone sama teman-teman. Nah, jadi dari permasalahan yang sudah kalian sampaikan tadi secara satu persatu, itu kita bisa menyimpulkan kalau misalnya kalian ini mengalami permasalahan tentang waktu atau tentang mengatur waktu. Kebanyakan dari kalian itu mengalami tentang mengatur waktu. Nah, gimana kalau misalnya kita bahas tentang mengatur waktu? Boleh, setuju. Nah, walaupun tadi kan sedikit berbeda ya alasan-alasannya, tapi kalau misalnya kita tarik secara kesimpulan itu tentang cara kalian mengatur waktu, cara kalian memanajemen waktu. Jadi topik yang akan kita bahas mengatur waktu ya. Setuju? Setuju. Nah, setuju. Kalau misalnya setuju, kita akan bahas mengatur waktu. Tapi sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, seberapa sering sih kalian lupa mengatur waktu? Dari 1 sampai 10, 1 itu menandakan artinya jarang, 10 itu artinya sering. Jadi untuk angka yang rendah itu artinya jarang, tidak pernah. Tapi untuk angka yang atas kayak 7 sampai 10 itu dia sering. Dari kita dulu ya, seberapa sering? Kira-kira dari 1 sampai 10. 7. Kalau Kalita 7 juga ya. 5. Berarti setengah-setengah ya kalau dia. Apa? 7 juga. 8. 5 juga 6. Jadi hampir rata-rata dari kalian itu sedikit lupa ataupun lumayan sering dalam kesulitan mengatur waktu. Nah, kemudian Ibu ingin bertanya, apakah kalian di sini tahu dampak dari kalian sulit untuk mengatur waktu? Siapa yang ingin berpendapat? Ini kan mau berpendapat? Karena tidak membagi waktu dengan benar. Padahal sudah membuat list seperti harus mengerjakan matematika jam 2, tapi karena diundur-undur, padahal di jam 3 itu sudah ada yang harus dikerjakan yang lain. Jadi numpuk. Jadi numpuk ya. Jadi akibatnya tadi pekerjaan kita menjadi menumpuk gara-gara dampak kita sulit untuk mengatur waktu. Dampak lainnya apa nih yang kalian tahu kalau misalnya kita sulit mengatur waktu? Putri? Nah iya, keseringan main HP itu jadi, kalau keseringan main HP dia ke penyebab ya, penyebabnya. Kalau dampaknya lainnya itu, jadi tugas-tugas kalian merasa terabaikan. Kemudian juga kegiatan yang ingin kalian lakukan itu jadi tidak berjalan dengan baik. Nah, iya, jadi acak-acakan gara-gara waktunya tadi. Terus kemudian waktu kalian jadi terbuang sia-sia. Padahal itu kan kalian pernah mendengar waktu itu adalah uang. Artinya waktu itu apa? Sangat berharga. Kalau misalnya kita kesulitan mengatur waktu, akan berdampak dengan waktu yang sia-sia dan pekerjaan kita yang lalai atau pekerjaan kita yang tidak terlaksana dengan baik. Kemudian coba kalian bayangkan kalau misalnya si Wandira tadi, misalnya Wandira tidak main HP terus, apa yang akan terjadi? Semua kerjaan selesai. Kalau Putri, coba bayangkan kalau misalnya Putri tidak main HP dan tidak sering main sama teman, apa yang bakalan terjadi seharusnya? Semua tugas Nah,
Ya, semua tugas dikerjakan. Jadi, kalau misalnya kalian membayangkan seandainya, kita berandai-andai kalau misalnya kalian tadi, yang katanya tadi begadang, terus kemudian yang katanya tadi main HP terus yang katanya main sama teman um, terus terlalu banyak main ya. Nah, itu seandainya ketika kalian tidak melakukan hal itu, apa yang bakalan terjadi? Tugas kalian dikerjakan dengan baik, terus tugas kalian dapat selesai, terus kalian dapat memanfaatkan waktu tadi ke arah lain. Misalnya nih, kalian dapat melakukan hobi kalian, contoh kayak ya beristirahat juga bisa dengan cukup, kemudian melakukan hobi misalnya kayak kalian membaca, bagi yang suka membaca, kemudian menggambar, bermain musik, ya jadi dengan waktu yang harusnya tadi itu tidak sia-sia, jadi dapat bukan sia-sia. Jadi dari waktu yang sia-sia tadi dapat digunakan dengan baik. Kalau seandainya kita berandai-andai, kalau seandainya tadi kalian tidak main HP, tidak terlalu banyak main HP, tidak terlalu banyak main. Selanjutnya, ibu ada ini. Ini adalah suatu daily routine. Artinya apa? Artinya kegiatan sehari-hari. Jadi di sini ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi ibu ingin kalian mengisi kegiatan yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Contoh di Senin misalnya, Senin jam 7 sekolah. Kemudian jam 7 sampai jam 12 sekolah bisa. Kemudian jam 1 sampai jam 2 saya mengating. Kemudian jam 2 sampai jam 3 saya membantu orang tua di rumah. Dan seterusnya. Sampai kalian tidur kembali. Jadi ini isi dengan aktivitas kalian. Bisa ya? Bisa. Nah untuk yang ini silakan dikosongkan terlebih dahulu ya. Jangan diisi dulu ya ini. Ibu kasih waktu berapa menit? 7 ya? 7 menit ya? 10 menit. Nah, 10 menit nih katanya Niken. Oke, 10 menit. Berarti ini sekarang pukul 8.30. Berarti selesainya pukul 8.40. Di ujungnya dikasih jam ya. Kalau jamnya di awal? Nggak apa-apa. Pokoknya dikasih jam. Dari jam berapa ke jam berapa gitu. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyakan ya.
Kan setiap hari itu sama. Lain-lain nama aku. Jangan bersuara ya. Silakan kerjakan masing-masing. Pasti beda tuh kan kegiatannya masing-masing. Next day aja langsung. Sudah. Usahakan kalian membuatnya sesuai dengan yang ada di tabel ya. Jadwalnya dari Senin sampai Minggu ini beda-beda. Sesuai dengan yang kalian lakukan. Kalau misalnya sama cari yang bingung boleh ditanya ya. Iya Bu, ya Bu. Kerjakannya sendiri-sendiri ya. Bentar lagi 10 menit, tapi sepertinya banyak yang belum selesai, jadi kita tambah 5 menit ya. Iya Bu.
Dia bingung, pusingnya banyak, pusing memikirkan apa saja ini kegiatannya. Iya. Isi dengan apa yang kalian lakukan saja. Bu, nggak apa-apa kan misalnya cuma sampai jam 5 kegiatannya. Sampai tidur. Sampai tidur. Tapi boleh kalau misalnya dari jam 5, misalnya langsung ke jam 7 gitu. Kalau ke jam 8. Nggak usah yang jam 6-nya dibuat. Kalau sampai jam 5 berarti Nika tidak tidur. Sampai 1 minggu itu. Tidak apa, tidak usah terburu-buru. Kita masih menunggu kok. Udah muat ya?
Ada yang sudah selesai? Sudah. Pegang dulu, nggak apa-apa. Pegang masing-masing ya, kalau misalnya sudah selesai. Untuk kolom yang ujung di sebelah kanan bawah sekali, silakan dikosongkan. Yang warna kuning di bawah sekali. Dikosongkan dulu itu. Jadi kan sudah lulus lah. Ya, silakan ditunggu dulu ya teman-teman yang lain. Tidak usah terburu-buru ya kawan, kita masih tunggu. Mira sudah. Silakan dilanjutkan, jangan ngobrol. Jadi sudah. Sudah ya. Cinta sudah cinta? Sedikit lagi. Sebentar lagi. Ini sudah titik? Sudah. Nanti akan ada program dong, Mbak. Jangan. Gak apa-apa, kita kan di sini berbagi. Nanti ibu minta 2 orang ya, 2 orang yang membacakan dan yang lain mengomentari. Ada aku aja. Ini kan bersedia. Satu lagi siapa nih? Siapa bersedia? Putri? Amira ya? Kenapa tidak bersedia? Siapa bersedia? Ya aja. Tidak, Kakak ya? Iya. Udah, Kakak. Udah selesai semuanya?
Nah, silakan dipegang masing-masing. Nah, jadi yang kalian tulis tadi adalah rutinitas harian. Artinya kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Nah, jadi ibu ingin meminta 2 perwakilan dari kalian untuk membacakan aktivitasnya sehari-hari. Tadi ada yang sudah bersedia, Niken. Boleh deh Niken nih untuk membacakan aktivitasnya sehari-hari. Nah, yang lain silakan menyimak. Nanti ibu minta kalian untuk mengomentari aktivitas Niken. Boleh ya Niken? Dari mulai Senin. Senin jam 6.40 sampai jam 12 siang sekolah. Jam 12 sampai jam 1 siang istirahat dan makan siang. Jam 1 sampai jam 3 mengisi waktu dengan istirahat dan bermain HP. Jam 3 sampai jam 5 pergi les. Jam seterusnya istirahat. Jam 9 tidur. Selanjutnya hari Selasa. Jam 6.40 sampai jam 12 siang sekolah. Jam 12 siang sampai jam 1 siang istirahat dan makan siang. Jam 1 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 latihan karate. Jam 9 tidur. Wednesday, Rabu. Jam 6.40 sampai jam 12 siang sekolah. Jam 12 sampai jam 1 istirahat dan makan siang. Jam 1 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 pergi les. Jam 9 tidur. Jam Kamis jam 6.40 sampai jam 12 siang sekolah. Jam 12 sampai jam 1 istirahat dan makan siang. Jam 1 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 latihan karate. Jam 9 tidur. Jumat jam 6.40 sampai jam 12 siang pergi sekolah. Jam 12 sampai jam 1 istirahat dan makan siang. Jam 1 sampai jam 3 istirahat dan tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 pergi les. hari apa lagi? Sabtu ya? Jam 9 tidur. Hari Sabtu jam 6.40 sampai jam 12 siang sekolah. Jam 12 siang sampai jam 1 bermain ke rumah nenek atau bermain bersama teman-teman. Jam 1 sampai jam 3 main HP dan tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 main HP. Jam 5 sampai jam 6 keluar rumah atau jalan-jalan. Jam 9 tidur. Jam 7 sampai jam 8 mandi dan beres-beres tempat tidur. Jam 8 sampai jam 10 latihan karate. Jam 10 sampai jam 12 istirahat dan menonton TV. Jam 12 sampai jam 1 main HP. Jam 1 sampai jam 3 istirahat atau tidur siang. Jam 6 sampai jam 7 mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jam 9 tidur. Pertama untuk Niken. Jadi tadi itu adalah aktivitas harian Niken. Nah, dari aktivitas harian Niken tadi ada yang komentari tidak? Kayak misalnya tuh, Niken kamu sebenarnya jangan latihan karate terus, atau misalnya jangan main HP terus. Nah, contohnya, ada yang mau kasih komentar? Ini boleh? Ini pas tidak puasa. Nah, itu waktu tidak puasa katanya. Kalau puasa sedikit galau. Nah, siapa yang angkat tangan, mau komentari. Nah, Titi sepertinya mau komentari, boleh? Niken nggak sholat. Oh, Niken nggak sholat. Gimana jangan kan ke psikolog, sholatnya jangan terlalu tidak boleh. Tidak boleh. Tapi Kan ngaji iya. Tapi aku sholat Soal itu nggak boleh ditunjukkan. Iya. Boleh. Privat kalau kata Putri ya. Sholat. privacy. Ada lagi yang mau komentari? Aktivitas Niken? Mandira mau? Boleh? Kan terlalu sering bermain
Nah, mungkin terlalu sering main HP. Apa ya sebenarnya harusnya dilakukan Ken? Mengisi waktu luangnya Contohnya apa? belajar atau mengerjakan tugas Contohnya belajar. Kalau Putri ini kan atau mengerjakan tugas-tugas. ya kata Putri ini kan kurangin HP-nya ya. Tapi Bu, kalau sebelum mengerjakan tugas nggak main HP, nggak bakalan connect otaknya. Soalnya kata uang setiap Kata orang bahasa Indonesia. kata orang setiap kita harus mengerjakan sesuatu harus healing dulu. Jadi healingnya di HP. Nah, gitu kata Nika. Sambil lagu. Ya, sambil mendengar lagu ya. Jadi HP-nya itu bisa digunakan untuk mendengarkan lagu ataupun diri terlebih dahulu. Jadi bukan tidak mengerjakan tugas, tapi ada guna yang lain. Nah, ada lagi tidak yang mengomentari aktivitas weekend? Tidak ada? Kalau tidak ada kita lanjut ke Sapa. Boleh Sapa, silakan dibacakan aktivitas hariannya. Yang lain silakan menyimak ya. Hari Senin jam 6 sampai jam 12 sekolah. Jam 12 sampai jam 2 bermain HP. Jam 2 sampai jam 3 bantu orang tua. Jam 3 sampai jam 5 menjaga warung. Jam 9 tidur. Jam 6 harinya dibaca. Selasa jam 6.40 sampai jam 12 sekolah. Jam 1 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 menjaga warung. Jam 5 sampai jam setengah 6 bermain HP. Jam 9 tidur. Rabu. Yang lain didengarkan 2 sampai 12 sekolah. 12 sampai jam 1 bermain HP. Jam 1 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 menjaga warung. Jam 5 sampai jam setengah 6 bantu orang tua. Jam 7 sampai jam 9 hari kan. Jam 6.40 sampai jam 12 sekolah. Jam 1 sampai jam 2 bermain HP. Jam 2 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 menjaga warung. Jam 9 tidur. Hari Jumat 6.40 sampai jam 12 sekolah. 12 sampai jam 1 bermain HP. Jam 1 sampai jam 3 tidur siang. Jam 3 sampai jam 5 bermain dengan teman-teman. Jam 9 tidur. 6.40 sampai jam 12 sekolah. Jam 1 sampai jam 2 tidur siang. Jam 2 sampai jam 5 bermain dengan teman. Jam 5 sampai jam setengah 6 menjaga warung. Jam 9 tidur. Jam hari Minggu. Jam 7 sampai jam 9 latihan futsal. Jam 9 sampai jam 12 membantu orang tua. Jam 12 sampai jam 3 bermain dengan teman. Jam 9. Tepuk tangan dulu untuk siapa? Jadi tadi itu adalah aktivitas harian dari Sapa. Nah, dari aktivitas harian yang sudah disampaikan oleh Sapa tadi, kira-kira ada yang mau komentari? Wah, banyak sepertinya. Satu. Dari Apa dulu Bu? Ya, satu-satu ya. Yang kurang dari minta Sapa ini kurang belajar atau mengerjakan tugas. Nah, kurang banyak yang mengerjakan tugas. Kalau dari Wanira juga ya? Sama, tapi kebanyakan main HP sering salah lagi. Kebanyakan main HP kalau kata Wanira. Kalau dari Niken? Sapa selalu telat datang ke sekolah karena kebanyakan main HP dan dia tidak pernah mengerjakan tugas sekolah. Benar. Komplit ya? Iya. Komplainnya. Kalau dari Siti apa Siti? Sama kayak ini kan, suka sering telat ke sekolah. Gak pernah ngerjain tugas sekolah, selalu nyontek. Iya, selalu nyontek. Oh, jadi Mengerjakan tugas rumah di sekolah. ya tidak apa-apa ya. Jadi dari yang lain-lainnya ini berkomentar kalau misalnya Sapa terlalu banyak main HP dan lupa untuk mengerjakan tugas. Nah, ada lagi yang ingin mengomentari?
Habis? Habis, kalau habis silakan buka kembali lembarnya. Jadi dari aktivitas yang sudah kalian lakukan selama 1 minggu itu, coba hilangkan satu aktivitas yang menurut kalian tidak bermanfaat, kurang bermanfaat, atau sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan di setiap hari itu. Silakan disilang aja, nggak usah dicoret, disilang di ujungnya. Masih paham? Maksudnya minggir sebentar ya. Jadi kan dengarkan dulu nak. Dengar dulu. Jadi di sini kan ada 3 hari. 3 hari. Kalian sudah membuat aktivitas kalian selama 1 hari, selama 1 minggu. Nah, dari 1 minggu ini pilih satu aktivitas yang menurut kalian tidak sebaiknya kalian lakukan atau kurang bermanfaat. Nah, misalnya bermain HP ini kayaknya kurang bermanfaat. Nah, kalian silang di bagian bermain HP. Paham? Paham ya? Satu saja ya, yang menurut kalian benar-benar sepertinya tidak untuk dilakukan sebenarnya. Sebenarnya itu kurang bermanfaat dan sebenarnya tidak untuk dilakukan. Disilang ya, jangan dicontreng. Kalau dicontreng nanti dikiranya benar. Nah, disilang saja di ujungnya. Setiap hari. Kayak misalnya Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa, Minggu apa. Bu, kalau hari Selasanya semuanya bermanfaat, tidak ada yang bisa dihapus? Tidak ada yang bisa dihapus. Sudah. Jadi aktivitas ini kan baik, ini hari Selasa. Sudah? Silahkan ditunggu dulu teman-temannya. Kalau misalnya sudah. Nah, Mira masih bingung nih, kira-kira apa sih yang tidak penting ini? Sudah semua? Sudah. Sudah? Sudah ya. Sudah. Kalau misalnya sudah semua, silakan lihat tabel ujung. Ada kan? Yang kuning masih kosong. Iya. Nah, di situ artinya my priority, artinya prioritas. Nah, pilih 3 kegiatan yang menurut kalian paling penting untuk dilakukan. Dari 7 hari itu pilih 3 kegiatan. 3 tuh. Ya. Selain tidur ya, sama makan. Yang penting belajar. Karena tidur dan makan itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Bu, ini di 1 hari minimal 3 atau di semuanya 3? Semuanya 3. Sudah, Bu. Sudah, tunggu dulu ya yang lain. Nah, Ibu minta 2 orang lagi, tapi selain Niken dan Sapa, untuk membacakan yang mana yang tidak penting dan yang mana yang menjadi prioritasnya. Sudah? Minimal 3 aja, tidak usah banyak-banyak. Sudah. Bentar, Putri sama Talita belum. Tunggu dulu ya. Apa juga belum. Siapa nih kira-kira yang akan membacakan? Wanjira boleh? Wanjira mau? Membacakan? Bentar, tunggu dulu. Satu lagi selain Wandira? Putri, Talita? Putar ya? Sudah nih, Ken.
Kita gantian dulu, jangan terus Putri ya. Nah. Oke, yang ujung sudah nak? Sudah ya. Nah, jadi kita dengarkan dulu. Ini aktivitas yang menurut Wandira kurang bermanfaat bagi Wandira. Kurang bermanfaat dulu yang tadi yang kalian silang. Oh iya. Dari Wandira dulu. 3 ya. Kalau Monday dari Monday ya. Dari Monday apa yang kira-kira? Oh, Monday tidak ada. Bagus kan Monday. Maka main HP. main HP, begadang. Iya, main HP dan begadang ya. Yang hari Rabu scroll TikTok. Kamis? Iya, Kamis scroll TikTok lagi. Kau nih. Sudah. Jumatnya? Sifatnya pakai. Jumatnya tidak ada. Pakai bahasa Indonesia. Iya. Sabtu? Tidak. Tidak ada. Minggu? Tidak ada. Tidak ada juga. Lalu 3 prioritasnya apa? Istirahat. Istirahat. Di rumah. Beres-beres rumah. Belajar. Sekolah. Tangan dulu untuk Wandira. Jadi Wandira tadi dia yang dihilangkannya adalah main HP dan begadang ya. Kalau TikTok kan bagian dari main HP ya. Nah, jadi itu menurut Wandira sebenarnya tidak usah terlalu banyak untuk dilakukan. Harusnya dikurangi ya, jangan terlalu banyak. Nah, sedangkan prioritas dari Wandira tadi belajar, istirahat, beres-beres, sama sekolah. Nah, itu menjadi prioritas dari Wandira. Kalau dari Putri, versi Putri apa? Bermain HP. Ya, Rasa sama. Selasa. Lalu juga sama. Kamis ya ada. Oh, Kamis ya. Begadang Kamis. Jumat? Jumat ada. Begadang. Dan bermain bersama teman-teman. Sabtu? Nah, kalau 3 prioritas dari Putri apa? Belajar, membantu orang tua, dan Orang tua. mengerjakan tugas sekolah dan pekerjaan. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Jadi kalau dari Putri hampir sama ya dengan Wandira tadi. Kalau misalnya harus mengurangi main HP, terus harus mengurangi begadang, kemudian main sama teman juga jangan terlalu sering, harus juga dikurangi. Walaupun sebenarnya kita bagus berteman, tapi harus dikurangi. Nah, selanjutnya yang jadi prioritas dari Putri, yang pertama itu belajar, pasti belajar, mengerjakan tugas, beres-beres rumah. Lalu apa lagi? Membantu orang tua. Jadi itu merupakan salah satu prioritas dari Putri. Baiklah, jadi tadi kalian sudah membuat sebuah daily routine atau misal rutinitas harian. Tujuannya apa? Itu supaya mendorong kalian agar kalian itu disiplin dan menghargai waktu. Ya, itu tujuan ibu untuk membantu kalian untuk meminta kalian membuat sebuah rutinitas harian agar kalian lebih disiplin dan lebih menghargai waktu. Nah, sekarang ibu ingin kalian berjanji. Berjanji apa? Berjanji untuk melaksanakan rencana kegiatan yang sudah kalian buat. Boleh ikuti ibu? Boleh ya? Nah, ikut ibu ya. Saya sebut nama kalian. Saya berjanji akan melaksanakan rutinitas harian yang telah saya buat. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, jadi kalian sudah berjanji untuk melaksanakan rutinitas harian yang sudah kalian buat tadi. Jangan sampai tidak lagi dilaksanakan ya. Tadi sudah berjanji nih dari dulu. Nah, selanjutnya kami kita sudah berakhir di ujung pelaksanaan layanan. Tadi kan sudah dijelaskan tentang mengatur waktu, kemudian kalian juga sudah membuat rutinitas harian ini.
sekarang waktunya kita menyimpulkan. Siapa nih kira-kira dari kalian yang bisa membantu ibu untuk menyimpulkan apa sih yang kita dapat hari ini? Ken, boleh nih Ken. Kita harus bisa mengatur waktu agar kita tidak menyanyiakan waktu dan kita harus konsisten dalam mengatur waktu. Nah, jadi kesimpulan dari ini Ken, kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan, kita harus menghargai waktu dan harus disiplin dengan waktu. Dan jangan membuang waktu, karena waktu itu adalah uang. Waktu itu sangat berharga. Jadi kalian harus bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, selanjutnya ibu ada LKPD untuk kalian sih. Boleh. Tidak usah dikumpul ya. Ini buat dikumpul aja nanti aja tapi dibaca. Kan ibu yang baca. Lebih kurang satu. Isi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan hari ini ya. Tidak usah panjang-panjang, tapi isi sesuai dengan apa yang kalian dapatkan. Hari ini tanggal 30 Maret, hari Sabtu. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyakan ke ibu. Atau ada yang bingung dengan pertanyaannya? Pertanyaan nomor 1 itu kemukakan 3 perilaku itu artinya 3 perilaku yang membuat kalian kesulitan dalam mengatur waktu. Kayak misalnya main HP, begadang, itu kan perilaku-perilaku yang membuat kalian lupa waktu. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Nomor 2 maksudnya apa? Maksudnya apa? Hal apa yang diperbaiki dalam mengatur waktu dengan baik? Contoh, kalau misalnya sering main HP, apa yang harus dilakukan? Nah, seperti itu ya. Paham ya? Ada yang kesulitan dalam mengisinya? Ibu rasa tidak ya. Yang sudah? Boleh dikumpulkan yang sudah. Sama yang tadi nak kumpulkan juga. Apa ibu yang basah? Tadi tutupin biar kembali nggak lihat. Kita sudah? Belum. Yang ininya Ken. Ini nggak banyak-banyak. Ya nggak usah banyak-banyak. Pengalaman kalian aja. Waktu dengan baik. Kita sudah? Belum. Apa? Belum. Tidak susah ya pertanyaannya. Itu yang tadi. Sudah?
Oh iya. Sudah? Sudah ya. Nah, tadi kalian sudah mengisi lembar kerja peserta didik. Selanjutnya, Ibu ingin kalian mengungkap pesan dan kesan kalian setelah mengikuti layanan konseling kelompok. Siapa perwakilan? Sudah, Putri. Tentang yaitu tentang hari ini sangat menyenangkan di pelajar karena materi ini tidak dapat dipelajari di dalam kelas. Pesannya jangan terlalu keseringan main HP dan ibadah sini kita waktu. Tepuk tangan dulu untuk Putri. Jadi pesannya sangat menarik ya, sangat menarik karena mendapatkan materi baru, pengetahuan baru yang tidak didapatkan di kelas. Kemudian juga pesannya jangan begadang, jangan lupa waktu, dan harus bisa mengontrol waktu dengan baik. Baiklah, karena kita sudah berada di akhir penghujung, Ibu rasa kegiatan kita Ibu cukupkan hari ini, Ibu cukupkan saat ini karena waktu kita terbatas, sudah hampir 1 jam, ya. Nah, jadi sebelum kita tutup, siapa tadi yang memimpin doa? Silakan dipimpin lagi, Nak. Marilah teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Terima kasih kepada Niken sudah bisa membantu Ibu memimpin doa. Ibu juga mengucapkan terima kasih lagi kepada kalian semua kalian sudah bersedia mengikuti layanan konseling kelompok pada hari ini. Tapi sebelum kita tutup, Ibu ada lembar evaluasi. Oh ini dia. Jadi ini evaluasi setelah kalian mengikuti layanan konseling kelompok. Nah, sudah paham ya cara mengisinya? Ya. Silakan contreng sesuai kalau misalnya kalian paham, silakan contreng 3-4. Kalau tidak 1-2. Sampai belum? Topik layanan yang membahas Manajemen waktu. Topik layanan itu artinya materi ya, Nak. Materi yang kita bahas atau permasalahan yang kita bahas tadi. Sudah? Yang totalnya tidak usah diisi ya, itu Ibu yang isinya nanti. Oke, sudah? Siapa yang sudah? Sudah Kakak? Oke. Nah, jadi tadi kan sudah berdoa. Selanjutnya kita tutup langsung. Ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.